Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para peserta yang sudah hadir di webinar Choosing the Right Fabric for Homeware. Selamat pagi ya teman-teman. Perkenalkan, nama saya Hana Farid, host Modestock Podcast. Dan acara ini adalah persembahan dari Pulau Intan Lestari, juga Modestock. Nah, untuk teman-teman yang baru kenal, salam kenal ya. Selamat bergabung. Yang belum tahu, boleh follow Instagram kami berdua di Modestock, @modestock.id, dan juga @Pulau Intan Lestari. Ada bahan yang namanya tuh single jersey. Ini lebih umum kalau misalkan biasa di pasaran, orang pasti bilangnya jersey. Yang keinget adalah jersey bola. Karena pertama-tamanya namanya bahan jersey ini tuh sebenarnya datangnya dari Perancis, dari satu kepulauan kecil di Perancis gitu. Dulu pertama di-develop untuk para nelayan pakai bahan yang dibikin tangan panjang begitu, punya baju. Terus tapi belakangan jadi ngetren untuk dipakai sehari-hari sejak tahun 1913 karena dibikin lebih ngetren sama Coco Chanel. Dibikin baju. Jadi konstruksinya kalau misalkan bisa dilihat salah satunya yang warna hijau itu ya. Lihat dia punya depan itu tuh datar. Bagian depannya datar, tapi kalau bagian belakangnya dilihat itu tuh kelihatan seperti agak sedikit kotak-kotak begitu. Ini cocok untuk dipakai bahan biasa kita bilang baju kaos. Baju kaos pasti biasanya pakai bahan single jersey gitu. Cuma kan kalau di pasaran orang bilangnya iya kaos, tapi tidak ada yang tahu nama konstruksi sebenarnya adalah single jersey. Nah, ini udah saya kategoriin beberapa bahan yang namanya single jersey. Ini warna-warnanya yang kita punya pocket swatch adalah ini. Bisa dilihat nanti dipegang-pegang. Beberapa komposisinya pun beda-beda. Jadi bukan hanya bisa dibikin dari bahan katun, bisa dibikin dari rayon, bisa dibikin dari polyester, bisa dibikin dari campuran dari spandek pun juga bisa untuk supaya dia ada melarnya. Ini adalah contoh bahan yang katun ada spandeknya. Jadi ada karetnya lah di dalam. Kalau yang jenis bahan seperti ini, dia bisa tarik tuh rasanya 4 arah. Bawah dan ke samping ya. Betul. Ini. Kalau misalkan dia itu tidak ada spandeknya, biasanya bisa tariknya tuh ada lah sedikit, tapi ke atas nggak terlalu. Nah, interlock ini dirajutnya tuh dengan mesin yang berbeda dari yang single jersey. Kalau misalkan mau ngelihat bahan yang interlock tuh seperti apa? Kalau dilihat dia punya depan sama belakang punya permukaan, kelihatannya sama. Jadi dia tuh kayak boleh pakai bagian mana aja, depan sama belakang. Salah satu contohnya tuh yang warna pink muda. Pink muda ini di pocket swatch juga bisa dilihat. Pink muda, ya bisa dilihat. Pinknya muda sekali. Ini. Kalau dilihat dibanding sama bahan single jersey yang tadi, bedanya adalah depannya datar, tapi baliknya kelihatan ada kotak-kotak. Kalau misalkan yang interlock, dia tuh permukaan depan sama belakang itu tuh akan sama. Biasa dia bakal lebih tebal daripada bahan single jersey. Jadi cukup nyaman untuk dibikin atasan, mau dibikin kayak set atas bawah juga masih oke kalau bahan interlock. Oke, lanjut tadi interlock dan kemudian ini interlock yang kedua, pick yang ketiga ya. Pique, ini namanya pique. Nah, kalau betul pique. Pique ini kalau dilihat sekilas dia punya bentuk tuh ya seperti bulat-bulat begitu. Nama lainnya juga mungkin orang kenal honeycomb. Contohnya adalah bisa dilihat ada yang warna putih. Apakah pique ini berarti lebih tebal dibandingin single jersey dan interlock? Atau itu juga bisa di-set? Itu bisa di-set semua, tergantung. Makanya penting kita tahu kegunaan untuk end produknya seperti apa, baru bisa kayak kita jelaskan cocoknya di gramasi yang seperti bagaimana dan dia punya konstruksinya yang seperti bagaimana. Kan kalau misalkan kayak kita mau pakai untuk di rumah contohnya, ada orang nyaman yang pakai bener-bener tipis, tapi umumnya kan tidak.
nggak bisa sampai tipis-tipis banget. Pasti kan masih perlu berpergian atau mungkin untuk daily activity di rumah kan nggak mungkin pakai sampai tipis-tipis banget. Jadi pasti kita sarankan pakai gramasi ya yang masih sedang, nggak terlalu tipis, nggak terlalu tebel sampai kayak untuk orang pergi pakai baju musim dingin. Biasanya sih begitu. Oke. Nah, kalau bahan pike ini kelebihannya apa dibandingin bahan yang lain? Kelebihannya bahan pike ini cukup bisa dipakai untuk baju berbagai jenis. Jadi bisa untuk dibikin polo shirt, kemeja, polo shirt ya, kayak baju berkerah untuk cowok, untuk cewek pun masih oke. Bisa dibikin untuk kayak tangan panjang, tangan pendek, masih pantas gitu. Kalau misalkan namanya baby terry, ya sesuai dengan namanya, baby terry itu pasti dia punya bagian belakangnya